Halo, saya Eklo, teman virtualmu. Ini adalah video ketiga dan terakhir dari rangkaian video tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan. Pada video pertama, kita telah melihat beberapa contoh kasus intoleransi yang pernah terjadi di masyarakat. Dari kasus-kasus tersebut, kita belajar bahwa kurangnya pemahaman tentang keberagaman, fanatisme sempit, serta konflik sosial dapat menimbulkan tindakan yang merusak persatuan dan melukai kebebasan beragama. Pada video kedua, kita mempelajari ajaran Gereja Katolik tentang dialog antar agama, terutama melalui dokumen Nostra Aetate. Gereja mengajarkan bahwa umat Katolik harus menghormati nilai-nilai kebaikan yang ada dalam agama lain dan membangun hubungan persaudaraan melalui dialog kehidupan, dialog karya, dan dialog iman. Sekarang, pada video ketiga, kita diajak untuk melangkah lebih jauh, yaitu menghayati dialog antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman adalah kenyataan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Jika keberagaman tidak disertai dengan sikap saling menghormati, maka perbedaan dapat menimbulkan konflik. Namun, jika kita mampu membangun dialog, perbedaan justru menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Dialog antar agama tidak selalu harus dilakukan dalam forum resmi atau diskusi besar. Dialog seringkali dimulai dari pertemuan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyapa tetangga yang berbeda agama, menghormati mereka yang sedang beribadah, atau bekerja sama dalam kegiatan masyarakat, sebenarnya kita sedang membangun dialog. Melalui dialog, kita belajar bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Kita juga belajar bahwa nilai-nilai kebaikan seperti kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama dapat ditemukan dalam berbagai tradisi agama. Karena itu, dialog antar agama sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Sekarang, mari kita masuk pada bagian refleksi. Refleksi ini dapat membantu kita menyadari bahwa membangun kerukunan bukan hanya tugas pemimpin agama atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap orang, termasuk para pelajar. Berikut contoh refleksi yang dapat menjadi inspirasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Perbedaan ini kadang membuat kita merasa asing atau bahkan curiga satu sama lain. Namun, jika kita mau membuka diri untuk berdialog, kita akan menyadari bahwa di balik perbedaan itu terdapat banyak kesamaan sebagai sesama manusia. Dialog antar agama membantu kita untuk saling memahami dan menghargai. Melalui dialog, kita belajar bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti cinta kasih, perdamaian, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika dialog dilakukan dengan sikap saling menghormati, perbedaan tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memperkaya pengalaman hidup. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, dialog antar agama menjadi jalan penting untuk menjaga persatuan dan membangun kehidupan yang damai. Sebagai generasi muda Indonesia, kalian memiliki peran penting dalam masa depan bangsa. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju dalam bidang ekonomi atau teknologi, tetapi juga bangsa yang mampu hidup dalam persatuan di tengah keberagaman. Melalui dialog, kerjasama, dan sikap saling menghormati, kita dapat membangun masyarakat yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Demikian rangkaian pembelajaran kita tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan. Semoga melalui 3 video ini, kita semakin menyadari bahwa keberagaman bukanlah ancaman, tetapi merupakan anugerah yang memperkaya kehidupan bangsa Indonesia. Dan melalui sikap dialog, kasih, serta kerjasama, kita semua dapat menjadi pembawa damai di tengah masyarakat.